Erwin yakin dua anak kecil yang sering main dengan Indra itu pasti tahu di mana Indra berada. Mudah-mudahan nanti temenannya. Halo anak manis, boleh bicara sebentar? Linda, ke kantin dulu ya. Ada apa, Om? Om cuma mau nanya, kalian pernah ketemu sama Indra nggak? Enggak tuh, Om. Kalian diam aja. Kenapa? Kalau misalnya Indra nggak mau pulang, kalian paksain dia ya. Ya, Om. Ya, Om. Makasih. Yu jangan bilang kalau Indra di rumah kita. Ay nggak tahu. Tapi tadi Yu nggak bilang. Cepat katakan, di mana Indra sekarang? Kalau kamu nggak mau kasih tahu, Om akan lapor polisi. Cepat katakan. Kalian diam aja. Kita nggak pernah ketemu sama Indra, Om. Kalau kalian ketemu sama Indra, tolong bilangin cepat pulang ya. Ya, Om. Ya, Om. Ku tersanjung. Rati, Mau apa lagi kamu kesini? siapa laki-laki yang bersama kamu itu? Laki-laki. Laki-laki yang mana? Kamu jangan sesuci ya. Saya nggak pernah pergi kemana-mana. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama Mama. Bohong! Jangan bohong ya, kamu penipu. Kamu itu paling bisa berdalih. Kamu bilang aja terus terang sama Nanda. Apa kamu malu karena di depan papa kamu? Gitu? Hah? Saya nggak pernah pergi sama siapapun juga. Ini cuma fitnah. Priti, kamu benar-benar anak durhaka. Kamu membuat malu keluarga kita. Pak, saya nggak pernah pergi sama siapapun juga, Pak. Ini fitnah. Hei, kamu jangan cari beribu alasan ya. Saya nggak cari alasan. Jangan-jangan kamu lagi yang fitnah saya. Ngajar! Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Hah? Enak aja menfitnah orang. Saya yang kamu tuduh. Kamu yang pergi sama laki lain. Kalian semua pergi dari rumah saya. Pergi! Diam. Kamu nggak berhak mengusir papa dan mamamu keluar dari rumah ini. Ingat, rumah ini papa yang belikan. Kamu yang keluar dari rumah ini. Pak, tapi asal Papa dan Anda tahu aja ya, Pak ya. Saya nggak pernah pergi sama lelaki manapun juga. Mana buktinya? Buktinya mana? Ayo, buktinya mana? Ini buktinya. Anak-anak, sekarang kalian boleh beristirahat. Tenang semua. Ada yang berani ngadu panco sama gue nggak? Siapa? Tanda, lu berani nggak? Ayo, siapa takut? Jangan. Tenang aja kamu bisa menang. Kamu kan badannya lebih gede, terus juga lebih kuat. Gimana kalau kita bertanding kasti? Gimana, Nima? Berani nggak? Berani?
Setuju nggak? Ayo. Semuanya setuju nggak? Setuju. Yuk ke lapangan yuk. Oke, sekarang semuanya pada balik sana. Sesuai perjanjian kita, yang kalah harus nampar pipi sendiri. Ayo dong, kencengan dikit. Ayo anak-anak, sekarang kalian masuk ke kelas masing-masing. Dede nggak usah kesel. Suatu saat pasti kamu menang, oke? Kamu ini ngapain aja sih selama 6 tahun hidup bareng sama dia? Enggak, kita ngapa-ngapain kok. Kita kayak saudara. Alhamdulillah kita sama-sama tahu batasan yang nggak boleh dilanggar. Kalau soal itu sih aku percaya, Tika. Aku tahu betul sifat dan sikap kamu. Tapi semua orang kan taunya Denny itu papanya Femas. Kenapa sih kalian gak nikah aja? Dia duda, kamu janda. Dan kalian sudah 6 tahun tinggal bersama. Pastinya kan kalian udah tahu dong karakter masing-masing. Dulu almarhum papa saya memang pernah minta dia untuk menikahi saya. Tapi dia bukan tipe laki-laki yang munafik. Dia bilang dia masih cinta sama istrinya. Tapi setelah 6 tahun istrinya tetap gak ketemu. Siapa tahu dia berubah. Tapi kan saya perempuan. Bagi saya rasanya tabu kalau perempuan itu minta nikah duluan. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Mana yang lebih tabu? Minta laki-laki untuk ngelamar? Atau tinggal satu atap tanpa menikah mirip kumpul kebo? Tika, tampang kamu sih modern. Tapi sikap kamu itu kuno banget sih. Atau gini aja deh, gimana kalau saya yang bicara sama Denny supaya dia ngelamar kamu? Nggak usah. Biar saya ngelakuin aja sendiri. Thanks ya, kamu udah ngedorong saya untuk ngambil langkah besar yang selama 6 tahun saya tahan. Nah gitu dong. Ku tersanjung. Ada apa ini? Ya Tuhan, Indra. Arsip saya. Erwin. Loh, kamu ini gimana sih? Masa mesti mama sendiri yang ngurusi Indra? Kamu ini punya inisiatif kenapa sih? Coba kalau kamu dari dulu mau dengar omongan mama untuk tidak membenci si Indra. Kan tidak terjadi seperti ini. Kenapa Mama melemparkan semua kesalahan sama Erwin? Semua ini terjadi karena Mama terlalu mendikte hidup Erwin. Dan juga karena Mama, Indah pergi meninggalkan Erwin. Dan bukan cuma hidup Erwin Mama hancurkan, tapi hidup Indah juga Mama telah hancurkan. Dan juga darah daging Erwin. Erwin gak pernah habis pikir
kalau Mama pernah menjadi seorang penculik. Mama lakukan ini semua karena Mama sayang sama kamu. Mama tidak tega melihat kamu sedih yang dilecehkan sama si Indah. Sewaktu kamu mengemis untuk mendapatkan salah satu darah daging kamu yang ada di tangan dia. Mama sadar apa akibatnya kalau sampai Indah tahu Mama telah menculik anaknya dan sekarang anak itu telah hilang. Tahu banget Mama. Tapi si Indah itu tidak akan pernah tahu tentang apa yang terjadi di sini. Mama ingatkan sama kamu ya. Jangan kamu cuma hanya bisa menyalahkan Mama saja. Jadi Mama menganggap semua ini kesalahan Erwin? Tidak semuanya. Tapi yang jelasnya karena kebodohan dan keras kepala kamu yang menjadi andil sangat besar atas apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang kamu siap-siap. Ayo kita ke kantor polisi. Cara ini yang terbaik kita kerjakan sekarang. Indra gimana? Indra kelihatannya senang di sini. Tapi tadi Dinda bilang papa sama omanya cari-cari dia ke sekolahan. Kayaknya mereka melapor ke polisi. Kita harus membujuk Indra supaya dia mau pulang ke rumahnya. Karena kalau sudah berurusan dengan polisi, masalahnya kan jadi nggak sesimpel ini. Saya juga maunya gitu, Mas. Tapi kayaknya nggak 1-2 hari ini deh. Tadi aja saya baru ngungkit sedikit tentang rumahnya, dia langsung murung, terus nangis di kamar mandi. Tapi kan nanti kita juga akan pindah rumah, Mas. Dan mereka pastinya nggak akan tahu di mana kita tinggal. Ya kan? Bagi saya, juga berat untuk terus bersandiwara seperti ini. Tapi saya tetap tidak bisa melupakan istri saya yang dulu. Apa artinya pernikahan kita kalau kamu hanya akan mendapatkan tubuh saya, tapi tidak bisa mendapatkan hati dan cinta saya? Sebenarnya hati dan cinta saya masih mengharapkan istri saya yang selama ini menghilang. Maafkan saya, Mas. Karena telah membuat Mas terjebak dalam situasi ini. Gak perlu minta maaf. Kamu gak menjebak saya. Kita bersandiwara seperti ini karena Femas, demi Femas. Dan saya memang sayang sama dia. Tapi Mas terperangkap dalam rumah tangga saya. Saya tidak merasa terperangkap. Saya sayang sama Femas. Kamu dan Femas telah mengisi kekosongan hidup saya. Setelah saya kehilangan kakak saya satu-satunya yang hilang bersama anak-anaknya. Maafkan saya, Mas. Saya jadi memaksa, Mas. Saya jadi malu. Tidak perlu merasa malu. Kita kan bukan baru kenal 1 atau 2 bulan. Kalau saya di posisi kamu, saya pasti melakukan hal yang sama. Terima kasih atas pengertiannya, Mas. Maafkan saya kalau kata-kata saya membuat kamu terluka. Saya tidak terluka, tapi saya bingung dengan Femas. Bagaimana nanti kalau Mas menemukan istri Mas? Saya mesti bilang apa sama Femas, Mas? Sudahlah, Mas. Mungkin nanti saya menemukan cara untuk bicara dengan Femas.
Ku tersanjung. Sorry. Anda siapa? Saya Arya. Sekarang saya bekerja di sini. Sebelumnya saya ditugaskan di Bali sebagai kepala cabang. Maafin saya udah ngagetin kamu, Nona cantik. Terus Ibu Ani yang biasa di sini kemana? Belum datang, Pak. Rata-rata juga jam segini yang lainnya pada belum datang. Loh, masa jam segini belum datang? Masih pagi. Ya, saya memang sengaja datang pagi karena saya masih banyak kerjaan, Pak. Rajin sekali kamu. Berarti saya juga kepagian dong. Bapak ada yang bisa saya bantu? Kamu sudah tanya seperti itu tadi. Apa nggak ada pertanyaan lain? Bukan gitu maksudnya, Pak. Mungkin aja ada apa gitu yang bisa saya bantu. Belum ada yang bisa kamu bantu. Maaf. Namanya siapa tadi? Oh, saya Mita, Pak. Lebih baik silakan lanjutkan pekerjaan kamu. Baik, Pak. Selamat ya. Kamu ke kelas lain. Ngapain ganggu acara orang? Ih, biarin. Enak aja, pergi nggak lo? Pergi lo. Aku kan udah ngiler ngeliat kue kamu. Ambil ya. Janganin. Kurang ajar. Makan nih kue. Selamat ulang tahun, kasihan ya, kurang ajar. Rasain nih. Apa-apaan ini? Maaf deh Pak Guru. Maaf, tadi ada ngerjain saya Pak Guru. Sebenarnya Mama sudah mau membuang foto-foto itu. Tapi anak-anak melarang. Ma, seandainya suatu hari Papa Hadinata menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada Mama mau kan menerima Papa Hadinata kembali? Tidak.
Mama tidak akan pernah memaafkan dia, walaupun dia meminta 1.000.000 kali. Ma, Allah aja mau memaafkan hambanya mau bertobat. Kenapa Mama nggak mau memaafkan Papa Hadinata? Seandainya dia memang benar-benar menyesali perbuatannya, Ma. Maafkan Poppy, Ma, bicara lancang seperti ini. Tapi semenjak Poppy kenal sama Mama, dan sebelum Poppy menikah dengan Agung, Poppy selalu melihat Mama bersedih. Dengan Mama memaafkan Papa dan membuka pintu hati Mama untuk menerima Papa kembali, Poppy yakin rumah ini selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, Ma. Jangan pernah sekali-sekali kau sebut nama laki-laki itu. Telinga Mama haram mendengarnya. Maafin Poppy, Ma. Mama tahu maksud kamu baik, tapi kamu masih terlalu muda untuk tahu arti luka hati perempuan yang dikhianati suaminya. Sayang, pernikahan itu seperti kaca. Begitu kaca itu retak, tidak seorang pun di dunia ini yang sanggup membuat kaca itu utuh seperti semula. Begitu Mama menimang anak kamu nanti, kebahagiaan akan kembali dalam kehidupan Mama lagi, sayang. Ya, halo. Pak Agung, saya Ibu Ida. Tadi Iem terpeleset di kamar mandi. Sekarang perutnya sakit, Pak. Apa? Dia mengalami pendarahan, Pak. Saya khawatir takut kandungannya keguguran, Pak. Halo? Halo? Iya, Ibu Ida. Ibu Ida, di situ kan ada rumah sakit terdekat. Tolong Ibu bawa Iem segera ke sana. Nanti saya akan menyusul bersama istri saya. Baik, Pak Agung. Saya akan bawa ke rumah sakit terdekat. Ya, terima kasih. Iya, halo. Halo, Bibi. Mbak Poppy mana? Oh ya, sebentar ya, Mas. Dari siapa? Dari Mas Agung, Mbak. Oh, iya. Halo, Mas. Si Iem jatuh dari kamar mandi. Terus keadaan kandungannya gimana, Mas? Saya nggak tahu. Kemungkinan keguguran. Terus gimana dong, Mas? Yaudah, kamu ke kantor saya secepatnya sekarang ya. Nanti kita sama-sama ke rumah sakit. Oke, Mas. Iem itu siapa ya? Kenapa Agung sama Poppy kelihatan khawatir tentang kehamilan si Iem itu? Hati-hati dong. Lu kemana sih kok buru-buru? Aduh, maaf ya, Maya. Poppy ada keperluan dulu ya. Pop? Pasti ada yang nggak beres. Saya harus mengikuti mereka. Ku tersanjung. Mama jangan usir saya dari rumah ini ya, Ma. Cepat keluar. Keluar dari sini. Nggak mau, ini rumah kita. Bersih rumah tante. Keluar. Keluar. Mina mau pergi. Pulang sekarang. Kalian pulang. Tinggal di luar sana. Kalau mau dipulang ke sini saya akan potong kaki kalian berdua. Tante tidak mau masuk. Tante. Keluar. Tante tidak mau masuk. Tante. Mama kok nangis, Ma?
Mama ngeliat kamu, Mama jadi ingat adik Mama. Adik Mama sekarang di mana? Yang jelas, dia udah nggak ada lagi di dunia. Mama sendiri nggak tahu di mana dia dimakamkan, sayang. Boleh lihat fotonya nggak, Ma? Mama nggak punya fotonya, sayang. Ya udah, sekarang kita pergi ke mall yuk. Kita beli baju untuk Indra untuk nanti ganti baju ya. Gak mau, Mama. Nanti kalau ketemu Papa, saya bisa dibalikin ke panti asuhan lagi, Ma. Saya takut, Ma. Tenang sayang, kalau nanti kita ketemu sama papa kamu, ya Mama yang akan berhadapan sama papa kamu. Aduh Tika, masa sih cuma gara-gara Denny belum bisa ngelupain istrinya? Terus kamu nyerah gitu aja? Kamu ini gimana sih Tika? Habis saya mesti gimana dong? Saya nggak mau nyakitin hatinya. Kamu nggak perlu nyakitin hatinya. Yang kamu perlukan itu kamu harus dapetin hatinya, Tika. Itu yang penting. Bagaimana saya bisa dapetin hatinya? Hatinya cuma ke istrinya. Tapi Tika, setelah 6 tahun, apa kamu lihat istrinya itu masih ada atau tidak? Saya sendiri nggak tahu. Nah itu dia Tika. Laki-laki itu yang keras cuma kukunya doang. Sebenarnya mereka itu lemah terhadap wanita. Itu semua tergantung kita sebagai perempuan, Tika. Bagaimana kita membawa diri kita supaya laki-laki itu luluh hatinya. Aku yakin kamu pasti mendapatkan hatinya. Kamu jangan nyerah gitu aja. Kamu itu cantik. Kamu kaya. Apalagi jasa kamu banyak banget sama Denny. Suatu saat Denny pasti jatuh cinta sama kamu. Aku yakin. Kamu terpleset di kamar mandi, itu musibah. Tapi musibah itu harganya 20 juta. Lumayan kan? 20 juta? Apa nggak kebanyakan, Bu? Bisa-bisa Pak Agung curiga dia malah nggak mau bayar. Sudah, kamu tenang. Kita kan sudah biasa seperti ini. Iya, tapi kan nggak pernah sebanyak itu. Nanti Pak Agung curiga gimana? Pak Agung dan istrinya sedang merahasiakan masalah mereka terhadap ibunya. Yang penting untuk menyimpan rahasia, mereka harus bayar yang gede terhadap kita. Iya kan? Sudah, yang penting nanti kalau Pak Agung datang, kamu pura-pura pingsan, ya? Iya. Ini resepnya, Bu. Obat ini bisa ditebus di apotek mana saja kan, Dok? Di apotek mana saja pasti ada. Diminum sampai habis sesuai dengan resep. Nanti kalau masih pusing juga, Ibu terpaksa harus menjalani general check up. Baik, Dok. Terima kasih resepnya ya. Iya. Ayo, Anita. Ayo. Mau gue di mana ya? Oh ya, sebentar Ibu. Gimana keadaannya, Bu? Sebenarnya kandungannya bisa dipertahankan. Tapi untuk biaya suntik dan lain-lain, Ibu harus mengeluarkan 20 juta rupiah. Ibu bingung. Ibu tidak punya uang sebanyak itu. Kok mahal sekali ya? Iya, saya juga kaget mendengar biaya sebesar itu. Katanya obat-obatnya dari luar negeri. Ya udah, Bu, nggak apa-apa. Nanti kita bayar. Anita, itu kan Hesti. Hesti? Mana harta suami saya? Saya kan sudah bilang kalau dia tidak berhak sesen pun atas harta saya. Jangan bohong, Nyonya Hesti yang terhormat. Adinata pernah bilang sama saya kalau dia akan mendapat bagian dari Anda. Dasar
perempuan serakah. Kamu yang serakah. Serakah. Ayo, Anita, kita pergi dari sini. Mas, suara apa sih, Mas? Kok kayak suara mama ya? Yaudah sebentar, saya lihat dulu ya. Mama! Ma! Mama! Mama! Suster! Suster! Tolong! Mampus, Anita. Ya, Tante. Ayo kita pergi dari sini. Mas, Mama kenapa, Mas? Mas, Mama kenapa, Mas? Mas, Mama kenapa bisa dari sini, Mas? Saya juga nggak tahu. Jangan-jangan Mama mendengar pembicaraan kita. Bayinya belum nongol, kita bakal dapat duit di depan mata 20 juta. Yes, kamu kalau soal duit aja selalu banyak bertingkah. Bu, tahu nggak? Bayinya aja belum matang, mereka udah setuju ngasih uang 20 juta. Apalagi udah matang. Kita harus bikin rencana yang sama. Kita minta uang 1 miliar. 1 miliar? Iya. Aduh, sakit. Kamu kira 1 miliar itu uang cepean sama uang gopean? 1 miliar itu, Bas, banyak. 1 miliar mah kecil, Bu. Dibandingkan nyawa ibunya. Kalau ibunya tahu Poppy itu mandul dan bayi yang lahir itu bukan anaknya Poppy, ibunya bisa shock, bisa kelepek-kelepek. Istri. Saya nggak setuju. Kenapa? Mereka sudah punya kontrak. Kamu mau dipenjara? Oke, atut. Nah, bagaimana caranya kita suruh Iem supaya Agung jatuh cinta sama si Iem? Kalau mereka udah jatuh cinta, kita suruh mereka nikah. Dan kalau mereka udah nikah, kan gampang tuh harta mereka kita porotin satu-satu. Kita kaya raya. Kita bisa ke Amerika, ke Australia, ngeliat kanguru di mana-mana. Kayak gimana ya, Ma? Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Mendingan sekarang kita cari makan ya, Ma. Daripada Mama nanti sakit, kita sini ada mall. Ku tersanjung. Kamu habisin ya. Maaf, apakah Anda kakaknya Denny? Betul. Akhirnya saya bisa bertemu Anda juga untuk memuntahkan anak-anak saya. Maaf, kita pernah ketemu di mana ya? Memang kita belum pernah bertemu. Tapi saya sama Mita pernah melihat Anda berjalan sama Denny. Mita? Di mana Mita sekarang? Saya tidak tahu. Sudah jangan mengalihkan pembicaraan saya. Ma, haus, Ma. Ya. Benar ya sayang ya. Kamu beli minuman aja di dalam ya. Ya.
Apa undang-undang kamu? Dan apa salah saya? Ini bukan tentang Anda, tapi tentang Denny, adik Anda yang bajingan itu. Dia telah membodohi Mita dan membujuk Mita untuk menikah dengannya. Setelah berhasil, adik Anda malah main mata dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan itu. Gak mungkin. Itu gak mungkin. Ini pasti fitnah. Itu bukan fitnah. Saya tahu persis. Mita shock. Dia tidak mau lagi tinggal di Jakarta. Dia kabur ke Bandung. Dan saat itu saya kehilangan jejak karena saya harus ikut orang tua saya ke luar negeri. Denny sudah... Cukup. Saya sudah tidak mau tahu lagi tentang dia.